Oh dia hafiz, sedangkan dia tidak hidup di zaman Muhammad. Pakai dulu otak itu sedikit. Jangan taruh di pantat. Oke Nandar. Sekarang kita lanjutkan lagi Nandar. Aduh, puas sekali lagu membal-bali kau Nandar ya. Kau mengatakan bahwa yang kau pegang itu adalah kodeks. Kodeks itu tahu nggak kau Nandar? Itu yang kau pegang sudah buku cetak. Kodeks itu belum berupa buku cetak kayak gitu. Bisa jadi masih tulisan tangan. Makanya aku bilang terbitan siapa? Terbitan United. United apa nih? United Bible. Baru tahu aku kodeks Yannikus terbitan United Bible. Bagaimana kau mempertanggungjawabkan itu? Aduh, Nanda. Bisa aku ketawa. Oke. Sekarang aku jawablah biar enak ya sedikit ya. Mana tadi ya? Ini saya punya ini ya daftar ayat Alkitab ya. Memang kita bicara jujur, gak bisa bicara nggak jujur. Ya. Di sini daftar ayat Alkitab yang tidak disertakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris modern. Ada ayat dalam ayat-ayat Alkitab yang tidak disertakan dalam Alkitab bahasa Inggris modern. Sejalan dengan perkembangan kritisme tekstual Alkitab dalam bahasa-bahasa kuno. Meskipun tidak ada ayat ditambahkan, berikut ini adalah daftar ayat-ayat bahasa Inggris yang terdapat dalam Alkitab versi Raja James, namun tidak terdapat dalam terjemahan Alkitab setelah tahun 1881 yang dibuat berdasarkan teks Alexandria. Misalnya ayat-ayat ini tidak ada dalam teks utama versi New International Version (NIV). Ayat-ayat tersebut hanya ditemukan dalam catatan kaki karena menurut kritik tekstual. Jadi ini jawabnya Nanda. Ada itu kan berdasarkan kritik tekstualnya. Terdapat perbedaan tekstual dalam berbagai manuskrip Alkitab. Jadi banyak manuskrip yang dipakai Nandar. Namun terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang mengikut Textus Receptus atau teks mayoritas bercorak teks Bizantin. Mana ini kok nggak bisa hilang apanya nih? Memuat ayat-ayat tersebut. Misalnya New King James Version dan New American Standard Bible. Nah ini yang kau bilang itu New American Standard. Perlu catat bahwa tidak ada dogma atau falsafah iman yang berbeda karena pengaruh atau penambahan varian-varian tersebut. Karena materi dapat ditemukan di berbagai Alkitab lainnya. Jadi jelas benar-benar. Kalau nggak ada di situ ditemukan di berbagai Alkitab lainnya. Atau kitab-kitab tua lainnya. Jadi bukan hanya itu aja sumbernya Nandar. Makanya kalau yang sebenarnya yang pandai membahas ini orang-orang Katolik. Karena sumber kitab itu dari mereka harus kuakui. Ya Nandar ya. Kemudian Nandar, kau mengatakan Imam Syafi'i, tolong dulu. Dia lahirnya jauh setelah Muhammad wafat. Bagaimana kau bilang dia menjadi hafiz surah Ibrahim? Pakai ini kau. Harus sahabat yang hidup di zamannya itu Nandar. Ya. Kemudian Nandar, kita masuk ke sini. Oke, sudah ada kujawab semua ya. Silakan Nandar, kau lagi. Wah, terus ini dalam mes, tidak apa-apa lah. Oke, waktu saya. Berapa lagi waktuku? Oh, 24 masuk 6. Oke, kau? Saya tanya kepada Anda. Kau berapa? Saya tanya aku juga 24. Aku tanya kepada Anda, dari mana? Kan ini terjemahan Alkitab yang Anda punya ini sekarang kan terjemahan. Diterjemahkan dari kodeks apa yang saya tanya? Dan bentuk kodeksnya seperti apa? Ketika saya menampilkan ya, sesuai dengan kodeks Sinaiticus, Anda mentertawakan. Ingat ini diakui oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan diakui oleh Kristen sebagai sumber dari penerjemahan Alkitab yang Anda pegang. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya tunjukkan, sekarang saya tanya kepada Anda, karena Anda tidak percaya sumbernya. Ini kan sumber dari Anda, sumber dari Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Saya minta kepada Anda. Tadi Anda malah ke bahasa Inggris. Mana ada Yesus bisa bahasa Inggris? Mana ada kodeks bahasa Inggris? Saya minta kepada Anda, tunjukkan kodeks yang menjadi sumber rujukan penerjemahan LAI. Dan saya minta Anda siapkan ya sebuah perjanjian kita ke notaris, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Nanti Anda potong tangan, potong kuping ya. Sebetulnya 2 kali Anda sudah kalah berdebat, saya sudah menunjukkan data, tapi Anda selalu mengatakan potong kuping. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Tidak salam.
Kemudian meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i adalah yang ulama besar. Dia hafal Quran, bahkan bukan hanya Quran, ribuan hadis beliau hafal, puluhan ribu hadis. Oke, kalau saya mampu menunjukkan sesuai dengan data Islam bahwa ada yang hafiz Quran di zaman para sahabat, Anda sudah bersiap potong kuping ya. Nanti kita ke notaris. Oke ya, saya tunjukkan datanya. Teman-teman, kita lihat di sini bagaimana Al-Quran itu dihafal oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah menakjubkan para ulama menghatam Al-Quran. Oke ya, ini di dalam sebuah hadis, panjang hadisnya. Rasulullah SAW bermurojaah Quran dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad pun dimurojaah, dites hafalannya oleh malaikat Jibril. Oke, kemudian kita lihat di sinilah ya. Ada seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah Dam'ah yang meninggal pada tahun 60 Hijriah. Ini masih di zaman para sahabat ya, yang bertemu dengan para sahabat. Dia, Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, dia menghatamkan setiap 3 hari. Beliau hafal Quran. Salah satu di antaranya adalah surat Ibrahim dan surat Muhammad. Muhammad ibnu Idri Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang terkenal sebagai salah satu ulama mazhab, sebagaimana disebutkan di dalam muridnya di Al-Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i biasanya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sekarang siapkan telinga Anda untuk dipotong, karena yang menghafal Quran di zaman para tabi'in, di zaman para sahabat itu banyak. Salah satunya adalah tabi'in Qatadah. Kemudian Imam Syafi'i Quran selama sebanyak 60 kali. Potong telinga Anda, kita ke notaris. Ini data otentik dari Islam loh. Ulama siapapun di dunia pasti mengatakan apa yang saya bacakan ini benar. Sekarang saya minta kepada Anda, selain Anda minta potong kuping ya, satu syarat saya, Anda harus tepati janji Anda. Anda sebagai seorang laki-laki, Anda halak Batak, saya halak Sunda. Anda harus konsekuensi, Anda harus konsisten, Anda harus konsekuen dengan apa yang Anda nyatakan. Oke, kembali. Nanti saya tagih di WhatsApp ya, di tempat mana Anda buat akta otentiknya. Kembali ke pertanyaan. Kalau Anda tidak percaya dengan naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani, saya tanya kepada Anda, dari mana LAI Anda diterjemahkan? Karena selama ini Anda dibohongi dengan terjemahan, saya mau lihat diterjemahkan dari mana. Kalau Al-Quran dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa apapun bisa, Al-Qurannya ada. Sekarang Anda membaca terjemahan, diterjemahkan dari kodeks apa dan seperti apa kodeksnya? Jawab. Waktu saya hentikan, saya tunjukkan, jawab ya, potong kuping Anda. Oke, waktu saya hentikan, silakan Anda berbicara. Semangat. Jawab pertanyaan Nandar, saya. sebelum kau hidupkan waktuku tadi, Nandar, tunggu, sebelum kau hidupkan, kutanya kau 60 apa itu tahun berapa itu Masehi? Coba jelaskan. Siapa? Coba 60 Hijriah itu tahun berapa? Aku mau mencatat. Oke. Kita lihat ya. Apanya yang 60 Hijriah ininya? Si Qatadah tadi itu ya, sama dengan tahun berapa Masehi itu? Oke, sebentar. 60 Hijriah itu tahun berapa Masehi? Ya, sabar ya. Oke. Di 7 Aswad. Oke. 60 sekitar 600-an itu. 600 berapa gitu kan? Berapa? Itu sekitar 600 lebih kurang dari 700 lah. Jadi tidak jauh di antara, ya, karena tepatnya cari aja gini. Hijriah itu kan dimulai dari Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berarti masih ada di zaman Nabi. Maksudnya tidak jauh, 60 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu masih di zaman Nabi loh. 60 tahun, dengar loh. 60 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sekarang jawab pertanyaan saya, silakan. Oke, Anda nanti. Tunggu dulu, jawab dulu berapa, biar jelas ini. Aku udah cari nih. 60 Hijriah itu takut. Loh, tahun 60 Hijriah itu berapa Masehi? Berapa Masehi? Coba. Ya 600-an Masehi lah. 600 Masehi lah berarti. 600 berapa?
600 Masehi, 600 ya, soalnya hitungan saya itu pakai Masehi. Ya Hijriah itu berapa? Kenapa Anda ke situnya? Itu 60 Hijriah itu dihitung dari, oke, bentar ya. Kenapa Anda malah ke situ takut ya? Oke. Aku nggak takut. Iya, sabar ya. Santai Nandar. Ya, sabar. Waktu Anda belum dijalankan. Oke ya. Kenapa kok malah ketawa? 622 itu Hijriah tambah 60, 682 Muhammad 633 wafat. Berarti 949. Nandar kok tetap pembohong, pembual. Oke, Satu Hijriah itu 622, 60 Hijriah itu 682. Ya, Qatada itu lahir 49 tahun setelah Muhammad wafat. Bagaimana orang yang baru lahir yang berbicara sudah wafat, dia menjadi hafiznya Muhammad? Makanya aku bilang pakai isi kepala itu sedikit. Gak takut aku potong dua-duanya. Aku berucap selalu kutepati. 60 Hijriah itu Nandar, 622 itu 1 Hijriah. Tambah 60, 682. Muhammad mati 633 wafat. Berarti ada 49 tahun jaraknya. Bagaimana orang yang baru ohe-ohe bisa menghafal hafiz yang sudah mati orangnya? Dari mana datang? Dari malaikat. Ini. Kecuali malaikat Jibril datang. Ini dulu dia surah Ibrahim. Yang bisa hafiz itu adalah hidup sejaman Muhammad. Siapa hafiznya? Jangan kau nggak pandai, nggak cerdas Nandar. Aduh. Masya Allah. Aduh Nandar. Hanya untuk memenggal kupingku yang dua ini, harus kalilah kau berbohong. Makanya aku tanya Hijriah berapa, kau pun tidak tahu. Percuma kau Islam. Lawak kau. Tiap hari menggunakan tauhid Hijriah tidak paham juga. Oke. Sekarang kau tahu nggak kodeks itu? Kodeks itu nggak ada berupa buku cetak. Kan aku tanya tadi, kodekmu itu asli apa enggak? Kau bilang asli palsu itu. Itu yang sudah dicetak. Yang asli itu dipatikan masih, kalau nggak di Israel. Aduh Nandar, itu pun nggak ngerti kok. Makanya aku bilang kitab aku ini palsu, bukan isinya. Tapi kitabnya ini, kertasnya, sampulnya ini palsu tulisannya. Karena yang asli bukan bahasa Indonesia. Itu aja kau nggak pas, Nandar. Aduh. Lantas dari mana? Kodeks apa? Kan aku sudah bacakan tadi sama kau Nandar. Aduh. Tidak harus dari satu kitab kami punya. Banyak lagi tulisan-tulisan lain. Dan bisa dikatakan tadi catatan kaki dari critical text yang tidak merubah makna. Tahu nggak kau yang tidak merubah makna? Kan sudah kubacakan tadi sama kau. Alkitab versi bukan dari bahasa Inggris, memang nggak bahasa Inggris. Sudah kubacakan tadi, mengikuti tekstus reseptus atau teks mayoritas bercorak teks Bizantin memuat ayat-ayat tersebut. Itu dianut siapa? King James Version dan New American Standard Bible, serta dicatat bahwa tidak ada dogma atau falsafah iman yang berbeda karena pengurangan atau penambahan varian tersebut, karena materinya dapat ditemukan di bagian Alkitab yang lain. Paham kau ya? Sudah ku jawab. Sekarang jawab Nandar, siapa penulis sapi betina? Siapa? Udahlah, itu yang tadi itu aja lah. Karena kalian tidak punya manuskrip, kalian tidak punya catatan tua. Terus kau berani mengatakan itu asli, tidak terjamah tangan manusia. Sudah kutunjukkan tadi sama kau kodeksnya itu. Hanya modal 2-4 lembar dari Birmingham, 8 lembar dari apa itu sudah bisa kalian katakan kitab kalian asli. Tahu nggak kau Nandar? Kodeks Birmingham itu tidak mengenal ayat. Sudah kuuji kemarin. Kau buka kodeks Birmingham, ada nggak dibuat surah berapa? Surah 20 ayat 1, surah 20 ayat 2, surah 20 ayat 3. Nggak ada. Dia langsam. Nggak pakai pemisah ayat.
Oke, silakan buka Birmingham itu, buktikan mana yang asli, yang sekarang atau yang Birmingham. Kau punya yang Birmingham? Carikan dulu. Selesai, aku udah selesai. Kau sekarang. Oke. Waktu mulai. Ke notaris. Kau bilang kau kira aku takut. Ternyata sebentar. Ternyata si Rudi ini tidak sanggup membuktikan bahwa Alkitab dia diterjemahkan dari mana. Kalau Anda mengatakan Alkitab ada diterjemahkan yang tersimpan di Vatikan, ini suatu kebohongan besar. Ternyata Rudi dengan Rudi Simamora sama aja jawabannya. Itu bukan data, itu namanya asumsi. Kalau saya sudah saya tunjukkan, makanya saya minta kepada Anda, saya tidak akan beralih, tunjukkan dari mana Matius 18:11 dengan Markus 15:28 diterjemahkan. Saya sudah mengatakan tadi Anda berjanji akan potong kuping, ya. Kalau Imam Syafi'i tadi hafal Quran surat Muhammad dengan Ibrahim. Ketika saya menunjukkan datanya bahwa Imam Syafi'i itu hafal Quran, Anda lari lagi. Al-Quran itu bukan hanya terjaga dengan manuskrip. Al-Quran itu terjaga dengan human software, dengan hafalan. Hafalan yang dihafal oleh Imam Syafi'i dengan apa yang dihafal oleh rekan-rekan saya itu sama. Makanya tadi Anda mengatakan kalau ada yang hafal surat Muhammad dengan Quran surat Ibrahim, kamu akan potong tangan. Potong kuping. Oke, makanya siapkan nanti akta otentiknya, dan atau akta di bawah tangan bolehlah. Anda harus tepati janji kepada saya untuk potong kuping. Saya sudah tunjukkan berbagai macam data. Ini Alkitab terjemahanmu. Ini Alkitab terjemahanmu. Ini diterjemahkan dari mana? Anda katakan dari kodeks. Kalau kodeks Anda itu di Vatikanus, lalu bagaimana LAI menerjemahkan? Ini kan gabrul. Yang bohong itu di sini siapa? Anda mengatakan kodeks Vatikan. Kalau kodeks yang asli di Vatikan, bagaimana Anda menerjemahkan Alkitab Anda? Alkitab Anda, LAI itu menerjemahkan pada tahun 1975. Ada yang kurang dari itu. Itu dari mana kalau Anda katakan itu ini dari sini? Anda tidak berani dan tidak sanggup menunjukkan. Ya, the Greek New Testament. Ini sangat jelas loh. Bahasa asli dari Perjanjian Baru yang bahasa Yunani. Ternyata banyak tambahan dan banyak pengurangan di sini juga. Bahkan tak jarang ada ayat kurung kurawal di dalam original teks. Anda mau yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW yang hafal Quran? Saya tunjukkan nih, Rudi ya. Kalau Imam Syafi'i Anda mengatakan, oh itu jauh. Oke, saya kepada sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW ada yang hafal Quran. Kisah sahabat penghafal Quran ya. Ada Ali bin Abi Thalib, itu hidup dengan Nabi. Ada Abu Musa al-Asy'ari hidup dengan Nabi. Ya, Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat yang lainnya itu hafal Quran. Al-Quran itu terjaga dengan human software, dengan verban, dengan hafalan. Sedangkan Anda, kenapa ketika kita berbicara dengan umat Kristen, berbicara masalah kodeks, karena mereka nggak ada yang hafal kodeks. Nah, saya minta kepada Anda sekali lagi tunjukkan, paling tidak Anda tunjukkan kepada saya datanya dari mana Alkitab LAI menerjemahkan kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dari kitab apa dia menerjemahkan? Kalau Anda berbicara dari Vatikan, itu asumsi. Kok tersimpan di Vatikan, kok bisa menerjemahkan? Coba sekarang Anda punya otak nggak? Berpikir. Oh, itu yang asli di Vatikan, tersimpan di Yerusalem, di Israel. Ini bohong besar. Yang bohong besar ini Anda. Bagaimana mungkin bisa menerjemahkan kalau Anda mengatakan yang asli tersimpan di Vatikan? Lantas yang diterjemahkan LAI ini diterjemahkan dari mana? Coba jawab pertanyaan saya tadi. Anda siap-siap potong kuping karena Al-Quran itu terjaga bukan dengan kertas. Al-Quran itu terjaga dengan human software. Kalau Anda meminta saya tunjukkan orang yang hafal Quran, jangankan di zaman Nabi, jangankan di zaman Imam Syafi'i, teman-teman saya juga banyak yang hafal Quran sekarang.
Dan itu mutawatir dan itu bersanad kepada para alim ulama yang hafal Quran. Sekarang Anda orang Kristen riwayatnya itu hanya dari manuskrip. Manuskripnya autografa sudah enggak ada. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus 300 tahun setelah Yesus pergi. Itu siapa yang itu kitab palsu semua. Sekarang coba Anda dewasa sedikit Rudi, kitabmu sudah palsu. Tadi Anda mengatakan kitabmu sudah palsu, Alkitab LAI diterjemahkan dari kitab apa? Tahun berapa? Dari kitab apa dia menerjemahkan? Silakan jawab. Ya, saya sudah menunjukkan, Anda harus potong kuping loh. Saya sudah tunjukkan datanya. Sekarang tunjukkan datanya dari mana LAI menerjemahkan Alkitab yang Anda pegang sekarang, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dari kitab apa? Jangan bilang dari Vatikan lagi. Bagaimana bisa menerjemahkan kalau ada di Vatikan? Oke, silakan jawab. Waktu saya hentikan. Berapa menit 13 sudah? menit lagi. 13 menit, silakan. Aku? Ya, silakan. Aku berapa menit? 19 menit. Oke. Mulai ya. Nandar, Ya. kau memang gak ada pandai-pandainya. Tadi kau bilang kau tak ada, ku bantah kau tak ada, sekarang kau baca di W6 CPI 767 Masehi. Tahu nggak kau ratusan tahun setelah Muhammad wafat baru dia lahir. Bagaimana dia tahu surah Ibrahim? Dia tidak hidup sejaman Nabi Muhammad. Gimana sih kau nih? Ngerti tak maksudnya? Berarti dia tidaklah hadir di zaman Muhammad. Tetapi dia mendengar dari orang-orang. Paham ya kau yang ku maksud? Nah, sekarang kau bilang, oh ada sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Begini bogono. Banyak kali yang kau bilang, Nandar. Tak ngerti-ngerti juga yang ku maksud kau. Dari sahabat Nabi itu, kasih saya literasi. Siapa yang menghafal surah Ibrahim, surah Muhammad? Yang bisa kau tunjukkan? Hanya mengatakan ada yang hafal. Memang ada yang hafal, aku tahu. Siapa hafiznya, kan itu pertanyaannya. Bukan siapa yang sekarang. Malulah malu, tidak tahu malu. Nafsu kali kau ingin melepaskan telingaku dua, tidak akan bisa kau Nandar, tidak bisa. Hanya modal 2 kitab Birmingham itu. Kau sudah mau mengaku kitab sucimu asli. Baca surah 2 ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab dengan kedua tangannya. Sudah kita buktikan yang Birmingham itu tulisan tangan manusia. Bukan tulisan dari Allah. Manusia yang menulis Nandar, malulah malu. Nah, sekarang sudah kutunjukkan sama kau kodeks ini Nandar. Kau tahu Nandar, sudah kami uji kemarin dengan Pak Zulkarnain. Ini tidak memiliki ayat. Lihat ke depan ini. Ini tidak memiliki ayat. Maka kitab yang kau pegang itu sekarang isinya palsu. Sudah ditambahi ayatnya sini, mana ada ayat? Ini langsam aja terus. Ada harakat. Kan sudah ditambah. Kalian bilang tidak ditambah setitik pun. Ini banyak. Bukan setitik, berjuta titik lagi. Mana ada di sini ayat? Paham gak kau Nandar? Sudah kami buktikan kemarin. Jadi kitab yang kau pegang ini dari mana terjemahannya? Dari mana ditulisnya? Papirus apa? Kodeks apa? Ada Nandar. Kalau kau masih ada, kau masih mengakui Sinaiticus, Vatikanus. Lah kau dari mana itu dulu urus? Tidak kau jawab dari tadi dari mana? Ya Nandar. Mengenai aku tadi dari mana sudah ku bilang. Kan sudah ku bacakan sama kau. Aduh, tidak ngerti juga. Dibilang di situ, ya, Textus Receptus, teks mayoritas bercorak teks Bizanti. Oh, kalian kan orang Protestan, Nandar. Alkitab itu boleh diterjemahkan di zaman Romawi atau paus-paus dulu. Tapi setelah reformasi kan mulai diterjemahkan itu Nandar. Maka ditulis di sini tahun 1881. Dan di sini sudah dikatakan karena materinya dapat ditemukan di bagian Alkitab yang lain. Tahu nggak kau? Materinya ini tentang bicara ini diambil dari bagian Alkitab lain. Contohnya Yohanes. Kan Injil sinoptik. Dibuatlah buka kurung. Ya Nandar ya. Silakan Nandar jawab.
Dari mana Al-Quran sekarang ini yang kau pegang? Karena semua kodeksnya tidak ada mengandung ayat. Silakan. Oke, saya langsung jawab ya. Baik. Kan, saya mulai. Berapa lagi waktu? Itu jelas. Waktumu 16. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Kalau Al-Quran itu terjaga dengan sistem hafalan. Kamu tadi mengatakan Imam Syafi'i lagi. Padahal saya yang hafal Quran itu sejak zaman para sahabat. Ya, ini orang-orangnya tadi sudah saya tunjukkan nih. Bisa sahabat menghafal Quran. Kamu saja tidak bisa membedakan apa itu tahfiz, apa itu hafiz. Orang yang tahfiz itu yang hafal Quran. Hafizah. Ya, laki-laki hafiz, kemudian kalau perempuan hafizah. Itu Al-Quran sudah terjaga dengan sistem hafalan. Sekarang saya tanya, jelaskan pada tahun berapa Codex Textus Receptus. Tunjukkan, tadi Anda mengatakan Alkitab LAI diterjemahkan dari Textus Receptus, seperti apa? Bukti naskahnya mana? Pihak LAI menerjemahkan dari Textus Receptus. Textus Receptus tahun berapa? Bukti bukunya seperti apa? Kalau Alkitab palsu sudah saya tunjukkan ini. Ini tertulis jelas ini bahasa Yunani dan sama dengan apa yang ada di website. Sekarang tunjukkan Textus Receptus yang menjadi sumber penerjemahan pada saya. Jangan website. Tunjukkan bentuknya kayak gimana, atau kalau Anda perlihatkan pada saya, silakan. Itu saja. Tunjukkan Textus Receptus yang menjadi sumber penerjemahan LAI. 1. Tahun berapa Codex Textus Receptus dibuat? 2. Keempat, ketiga, Matius 18:11, Markus 15:28 diterjemahkan dari mana? Silakan. Waktu saya 12 menit, Anda 16 menit. Silakan. Sudah saya stop. Nandar, kan sudah ku jawab, Nandar. Sudah ku jawab karena materinya jangan bantah-bantah lah. Karena materinya dapat ditemukan di bagian Alkitab yang lain. Titik. Sekarang kau bilang mana teks yang nggak punya laku. Kan aku bilang kami tidak punya, itu ada di Vatikan. Dan dalam perkembangan kekristenan, Katolik kan akhirnya bisa menerjemahkan. Nandar. Memang nggak bisa dulu. Tetapi ada orang-orang Katolik yang di Inggris, siapa namanya lupa aku, Martin Luther juga salah satunya. Mereka sudah mulai menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris. Apa yang salah? Nggak masalah. Sekarang Al-Quranmu itu kutanya dulu kau Nandar. Yang makanya kau dari tadi nggak pernah menunjukkan kitab Al-Quranmu. Itu dari mana diambil itu? Saya mau tahu. Dari kodeks apa? Kodeks Sana'a atau kodeks Turki? Manuskrip Turki atau Sana'a? Atau ada manuskrip lain? Hanya modal kalian 2 kertas itu 4 halaman sudah mengatakan Al-Quran asli. Nandar, Al-Quran menjelaskan Allah tidak pernah memelihara Al-Quran dengan hafiz. Pembual kau bohong. Baca surah 15 ayat 9. Yang namanya Al-Quran taruh di dalam hati Nabi Muhammad, bukan yang ditulis oleh tangan manusia. Yang ditulis tangan manusia itu adalah kecelakaan. Makanya kau tidak bisa menunjukkan mana kodeks tertua atau mana manuskrip tertua Al-Quran sebagai bahan pembanding bukti keaslian kitab Quranmu. Oh, Hafiz, tahun berapa Hafiz itu menuliskan itu? Kan zaman Zaid bin Sabit. Sekarang mereka sudah kemana semua kitab itu? Tunjukkan. Dari kemarin kau berdebat tidak bisa nunjukkan. Aduh, Nandar. Makanya tunjukkan dulu Al-Quran kau. Bilang, oh ini diambil dari catatan tua. Yakni kodeks Kairo. Yakni kodeks daripada Sana'a. Baru aku percaya. Silakan. Aku udah jawab kau ya. Kau belum kau jawab aku. Baik. Aku jawab ya. Tadi Anda sudah mengatakan dengan jujur. Aku jalan. Tadi Anda sudah mengatakan jujur bahwa Al-Quran itu tersimpan di dalam hati Muhammad SAW, tentu dengan hafalan. Rasulullah SAW bersabda, "Baligul ani walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Para sahabat menghafal Quran. Dari mana rujukan Quran? Dari hafalan para sahabat. Hafalan Imam Syafi'i dengan hafalan Al-Quran
teman-teman saya juga sama. Bahkan di seluruh dunia hafalan Qurannya sama. Sekarang saya minta kepada Anda, ya, tunjukkan kodek dari mana Alkitab LAI menerjemahkan. Kalau Anda mengatakan dari Vatikan, di mana datanya? Bahwa ini diterjemahkan dari yang ada di Vatikan, di mana datanya? Lairudi, ini saya tunjukkan Alkitabmu itu palsu sangat jelas. Jangankan ini, nih. Lihat nih ya, ini kan dari Katolik. Tadi Anda mengatakan dari Katolik kan? Nih, Injil Markus. Pengarang sesungguhnya ini seperti juga, kita lihat, pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Kalau yang ngarang kitabmu tidak diketahui berarti kitabmu palsu. Makanya saya tanya, saya tidak akan berubah ke pertanyaan yang lain karena Anda sampai garuk-garuk kepala. Alkitabmu ini terjemahan. Alkitabmu itu terjemahan. Nih saya tunjukkan ya, ini terjemahan. Nah, Alkitabmu adalah terjemahan. Bentar, saya tunjukkan. Alkitabmu adalah terjemahan. Nilai Rudi ya, lihat nih. Alkitabmu adalah terjemahan. Nah, kita lihat nih. Alkitabmu itu terjemahan TB tahun 1974. Masih baru ini. Sekarang saya tanya, ini Alkitab TB 1974 ini diterjemahkan dari naskah mana? Data sejarahnya mana? Dan dikemanakan yang sumber rujukan terjemahannya? Anda tadi Codex Textus Receptus, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ditulis tahun berapa Codex Textus Receptus? Kalau Anda mau tahu, Codex Textus Receptus ditulis tahun 1600. Ribuan tahun setelah Yesus berbicara kok baru ditulis 1600. Dari mana? Ini Codex Textus Receptus, tidak jelas juga. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Alkitab LAI diterjemahkan dari mana? Bukti otentiknya mana? Sejarahnya mana? Kalau Al-Quran itu dari hafalan. Balighul ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jawab pertanyaan saya. Waktu saya mute, saya hentikan. Tinggal 9 menit. Pertanyaan belum kau jawab, Nandar. Apa? Al-Quran yang kau pegang itu dari mana? Kodeks apa? Jawab dulu loh. Oke. Baik. Oke, nanti saya jawab. Silakan Anda jawab dulu, pertanyaan Anda gampang sekali. Pertanyaan Anda gampang sekali, silakan jawab pertanyaan saya. Mana? Jangan asal ngomong di Vatikan atau sejarah mana yang mengatakan itu di Vatikan. Silakan. Nandar, pertanyaanku belum ku jawab. Enggak, pertanyaan saya jawab dulu. Al-Quran itu, ya makanya aku udah menjawab ini. Al-Quran itu Nandar, kau dapat dari kodeks apa? Kodeks Sana'a atau kodeks Kairo yang kau baca itu Nandar? Kalau kau bilang kodeks Sana'a hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanya 14 ini yang modalmu. Sudah bisa kau katakan Al-Quran itu asli. Bahkan tidak tahu siapa penulisnya ini Nandar. Bisa nggak kau tahu siapa penulisnya ini? Mak tua pula, tunggu ya. Coba kau lihat sini baik-baik Nandar. Tidak ada di sini ayat. Ini Al-Quranmu yang paling tua. Lantas Quran yang kau pegang itu dari mana? Kok kau mau? Aduh, tunggu dulu. Inilah ya, kalau sudah kalah debat, ditanya apa, jawab apa. Kita menang lagi guys. Ditanya. Waktu saya stop ya Rudi ya. Waktu saya stop. Jawab pertanyaan saya. Waktu saya stop. Udah. Oke, waktu saya jalankan lagi. Silakan. Ya, jalankan lagi. Nandar, Quran yang kau pegang itu palsu sekarang. Ini kodeks tertua. Tidak ada di sini ayat. Tidak ada di sini nama surah. Yang kau pegang itu palsu, harus kau akui. Dan ini tulisan tangan manusia, bukan tulisan Allah SWT. Maka dikatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan kedua tangan. Makanya tidak ada nama surah di sini. Mana nama ayat? Tidak ada. Gimana sih kau nggak paham? Pastikan dulu kau cerdas melawan aku Nandar. Sudah paham Nandar? Jadi Al-Quran yang kau pegang sekarang itu ditulis dari mana sumbernya? Kalau kami kau terima atau tidak sudah sering kau baca.
Tectus Receptus. Baru Coasianiticus, Vaticanus. Terserah kau dari mana. Kok kami masih ada menjawabnya sekalipun aku salah. Lah dari mana pembuktiannya kau bilang? Loh, Kristen itu kan berasal dari Katolik, Protestan itu Nandar. Bagaimana penulisannya kan sudah kubukakan tadi. King James Version. Ya kami mungkin menafsirnya dari punya King James dari sana. Apa yang salah? Sekarang Al-Quranmu itu sumbernya dari mana? Penulisan yang 114 ayat itu. Silakan. Oke, baik. Maksud saya itulah Rudi ya. Kamu mengatakan sesuatu tanpa data. Kalau Al-Quran itu terjaga dengan human software. Makanya ada anjuran, ada kewajiban untuk menghafal Quran. Karena Allah menjaga Al-Quran dengan hafalan. Al-Quran itu bukan terjaga dengan manuskrip. Tapi kalau Anda minta manuskrip, ya manuskrip Al-Quran itu atau kemudian Al-Quran yang sudah lama, kita lihat Al-Quran ini sama. Yang zaman dulu ini kan 1923 ya, sama, Rudi, gak ada yang kurang. Karena Al-Quran ini rujukannya apa tawa? Al-Quran ini rujukannya adalah hafalan. Berbeda dengan kitab kamu. Kamu tadi mengatakan data Katolik. Katolik mengatakan kitabmu ini tidak jelas asal-usulnya. Penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak jelas. Ini data loh dari Katolik. Data loh, saya bacakan tadi. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak diketahui siapa yang nulis. Ketahui siapa yang nulis. Kenapa disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Palsu namanya. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa Alkitab Anda diterjemahkan dari Tectus Receptus. Di mana? Menurut siapa itu? Menurut siapa? Buktinya apa? Coba saya tanya kepada Anda mengatakan padahal tadi saya sudah membuktikan loh Alkitab Anda ini diterjemahkan dari sini. Nah ini the Greek New Testament. Anda paham bahasa Inggris ya? Ini perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Ternyata banyak yang palsu. Salah satu diantaranya Markus 15:28 nggak ada ayatnya. Markus 28 ini nggak ada di dalam sini. Baik di dalam Codex Sinaiticus maupun di dalam Codex Vaticanus, di dalam Codex Tectus Receptus nggak ada, kosong itu. Itu Alkitab Anda palsu. Saya bisa menunjukkan datanya. Sekarang Anda mengatakan Alkitab Anda di Vatikan. Data sejarahnya mana yang mengatakan LAI menerjemahkan Alkitab itu dari mana? Coba Anda jawab sedikit. Ya, jelas Alkitabmu palsu kok. Kalau Anda bertanya mengulang, sudah barang tentu jawabannya Al-Quran itu dengan hafalan. Manuskripnya sama dengan hafalan. Nah, kalau Anda kitabnya tidak jelas, oke sekarang saya tekankan lagi. Alkitab LAI, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, diterjemahkan dari naskah apa, siapa yang menerjemahkan, dan bukti otentik penerjemahannya mana. Tentu diterjemahkan bukan di Itali, tentu di Indonesia. Ini diterjemahkan dari kitab apa? Silakan jawab. Waktu saya hentikan. Berapa lagi Pak temu? Waktuku 6 menit, Anda 10 menit. Oke. Nandar, terima kasih kau akhirnya mengakui itu 1923, nggak tahu malu. Kau bilang dari zaman Nabi Muhammad, kodeks tertua kau bilang dari Muhammad. Sekarang kau akui 1923. Nah, sumber 1923 itu dari mana? Jangan terguncang. Coba kau buktikan secara otentik 1923 itu bersumber dari mana? Karena di dalam sejarah Islam, literatur Islam, kodeks tertua itu Sanaa. Itu di Yaman. Buktikan sama kau, tidak dikenal yang namanya harakat. Tidak dikenal namanya ayat. Berarti yang kau pegang sekarang ada ayat palsu. Aku membalikkan ucapanmu saja Pak Polisi, mohon maaf. Itu yang tertua loh, masa nggak kau akui itu? Tidak ada ayat Nandar. Punyalah malu sedikit. Akhirnya kau ketak kau 1923. Lah, yang dari zaman Muhammad itu mana? Yang kau bilang dari tahun berapa itu? 600 sampai 700. Bohong, kau Nandar bohong.
Terkutuk kalian kenapa menulis kitab dengan kedua tangan. 114 ayat itu sumbernya dari mana nggak kita ketahui. Kalau kami masih mending dari Katolik, selesai, titik. Kuakui dari Katolik. Karena memang Katolik lebih dahulu ada dari kami. Karena Martin Luther dulu orang Katolik. Pasti dia punya kitab suci. Dan dalam sejarah Kristen kau lihat. Banyak pastor-pastor itu yang punya kitab. Dan mereka lari, bahkan ada yang dibakar zaman dulu. Tapi kan ada kitab yang selamat. Lah sekarang kau nandar dari mana? Yang kau pegang Al-Quran ini sekarang, itu dia tulis dari mana sumbernya? Oh 1923. Jauh kali jaraknya nandar. Kami masih dekat. 300-an punya Katolik itu. Nah sekarang 1923 gimana? Coba dulu kau ungkapkan. 1923 itu sumbernya dari mana? Al-Quran tertua, kodeksnya itu hanya terdapat di punyanya Sanaa. Tahu kau Sanaa itu bilang apa sama kalian? Tidak dikenal yang namanya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Artinya Quran yang kau pegang sekarang palsu. Karena tidak sama dengan itu. Silakan Nandar, jawab. Aku jawab ya. Dari Katolik titik. Datanya mana? Anda belum menjawab loh. Itu bukan data, itu asumsi. Loh, tadi sudah kutunjukkan, sudah kubalik kamera. Kok masih ditanya datanya mana? Datanya mana? Bukan data, Bang. Ini nih. Aduh, kau sudah kutunjukkan tadi. Oke. Ini Nandar. Dari tadi sudah kutunjukkan, ha? Daftar ayat Alkitab yang tidak disertakan dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris modern. Itu kan kami ambil dari bahasa Inggris. Memang iya. Karena yang dari bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Nandar. Jangan menjawab dong. Aduh, inilah penyakit kok kalau sudah di akhir-akhir pasti lomba kuat-kuatan suara. Sudah ya. Ini Alkitab versi King James. Terdapat terjemahan Alkitab ini kan sudah kubacakan sama kau tadi. Masa aku ulang lagi mengulur waktu? Sudah kau jawab. King James tahun berapa itu? King James tahun berapa itu? Di sini dibilang 1881. Loh, kok ketawa kau? Ya, stop. Sebentar Anda. Tapi King James, aku tanya King James dari mana? Kan sudah kujelaskan dari orang Katolik. Memang mereka pemilik kitab. Orang Katolik apa? King James dari Katolik mana buktinya? Dari mana punya? Kau baca sejarah gereja bahwa pada masa itu apa? Aduh. Waktunya stop ya, sudah ya. Oke. Ya, kau lagi jawab. Baik, saya jawab. Berapa menit kau? Berapa menit aku? Aku 6, ayat 7. Oke. Ya, silakan. Kalau Al-Quran sudah saya jelaskan dari tadi awal. Al-Quran itu, jadi inilah ya, jangan samakan Al-Quran dengan Bible. Kalau Bible ini memang nggak ada yang hafal, nggak ada yang hafal Bible. Rujukannya adalah manuskrip, autografannya sudah nggak ada, manuskripnya banyak yang salah, manuskripnya hanya sebesar ATM. Bagaimana dianggap sebuah kitab suci? Tadi sudah saya buktikan bahwa kitabmu ini tidak jelas, Matius, Markus, Lukas tidak jelas. Oke, sekarang sudah sejauh itu tadi, bukan dengan manuskrip, tetapi dengan hafalan. Sampai detik ini yang hafal Quran miliaran orang di dunia. Itu fakta. Sekarang saya tanya, Anda tadi mengatakan bahwa LAI menerjemahkan dari bahasa Inggris, ya, terus dari bahasa Inggris dari King James Version 1981. Berarti baru 200 tahun yang lalu, sedangkan Yesus 2000 tahun yang lalu hidup. Saya tanya sekarang, King James Version menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dari naskah apa? Silakan Anda jawab. Dari naskah apa? Silakan. Waktu saya sudah stop 5 menit. Silakan. Nandar, itu kan sudah kujawab, udah kubuka tadi di situ. Textus Receptus dan Textus Mayoritas bercorak teks Bizantin. Mereka ambil dari Katolik juga. Sudah. Dan selesai ku jawab itu, kau aja nggak terima. Sudah. Al-Quran kau bilang habis. Sementara kau katakan kodeks tertua 1923. Habis yang mana datang ke 1923? Datang mayatnya ke situ. Datang rohnya. Yang benar aja kau Nandar. Al-Quran itu sudah ada kodifikasinya. Tahun zaman Yemen itu. Bagaimana sih kau sudah kutunjukkan tadi fakta sejarah tua? Tidak ada di situ bicara ayat. Yang kau pegang itu sekarang palsu, nggak sama dengan yang tertua itu. Kodeks Sanaa.
Demikian juga kodeks yang di Birmingham itu nggak ada ayat. Yang kau pegang itu palsu, Nandar. Kalau kami masih bisa kami buktikan ada ayat yang dipatikan, yang sudah di kanon ada ayat, ambil aja kitab Katolik. Lihat kan hampir sama itu. Hanya beda 7 apa itu. Dan ada surat yang surat Samuel kalau nggak salah aku ada beda berapa ayat. Itu hal yang biasa. Karena kami Protestan, mereka Katolik. Kalian kodeks itu sudah jelas. Kau bilang tadi kau akui 1923. Al-Quran yang kau pegang sekarang itu dari kodeks 1923. Tidak malu kau. Nah, datang hantu-hantu Hafiz itu dari tahun Nabi Muhammad ke 1923. Sementara hanya ditemukan 2 lembar. Hanya Nandar. Yang di Birmingham hanya 2 lembar, 4 halaman. Tidak ada di situ ayat. Tidak ada di situ dibilang surah. Penipu kau, Nandar. Paham itu. Kalau merujuk literasimu, siapa yang nulis kitab Ibrahim pun tidak tahu. Siapa yang menulis Hafiznya pun tidak tahu. Ya palsu semua. Bahkan ini tidak ada ayat. Coba kau bahas dulu habis ini, Nandar. Kodeks Sanaa ini asli apa palsu? Mana yang asli? Yang kau pegang sekarang atau yang di Birmingham? Yang kau pegang sekarang atau yang di Sanaa? Silakan. Sudah selesai? Sudah, aku bilang silakan. Oke, baik. Teman-teman, si Rudi nggak nunjukin data ya. Dulu. Si Rudi nggak menunjukkan data. Kalau saya data, kalau Alkitab Kristen palsu itu datanya jelas Lai. Nih, Lai Rudi, kan saya sudah nunjukkan. Anda tadi berbicara tentang Katolik. Ini Alkitabmu itu tidak jelas. Asal-usulnya tidak kita ketahui. Kemudian kamu lihat ini, Markus 15:28. Kamu bilang ini dari Katolik kan? Saya lihat tafsiran Katolik. Ya. Tafsiran Katolik, tafsiran Yerusalem. Tafsiran Yerusalem sendiri mengatakan ayat ini tidak lain kutipan, tidak terdapat dalam kebanyakan naskah, dalam Markus tidak asli. Alkitabmu jelas tertulis menurut Katolik tidak asli. Jadi Alkitab palsu itu bukan dari saya, tetapi dari Katolik sendiri. Kemudian dari Ibu Rita Wahyu. Ya, kamu menggunakan manuskrip nih. Ibu Rita Wahyu saja mengatakan dengan jelas, namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab atau autografa yang ditulis langsung oleh penulis kitab. Jadi kamu sudah melakukan sebuah kebohongan besar dengan mengatakan bahwa rujukan LAI menerjemahkan itu dari naskah dipatikan. Sementara fakta sejarah mengatakan, ya, namun kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab atau disebut autografa yang ditulis oleh langsung penulis Alkitab. Karena kenapa? Karena naskah autografa sudah hilang dan rusak. Kita hanya memiliki salinan-salinannya. Dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau disebut manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak. Tuh, Alkitab itu ndak asli, palsu. Banyak yang penyelewengan, bahkan terdapat penerjemahan, penambahan yang disebut dengan Textus Receptus oleh Desiderius Erasmus dan critical text yang ditulis oleh Westcott. Itu fakta, Leru. Datamu palsu. Ketika saya mengejar Anda, LAI diterjemahkan dari mana? Dari King James Version tahun 1981. Saya tanya lagi, dari mana LA King James Version menerjemahkan? Dari Vatikan. Ini asumsi dan asumsi kamu tidak pernah membuktikan. Justru Ibu Rita Wahyu dengan jujur mengatakan autografa dari Alkitab itu tidak ada. Jadi Alkitab ini memang tidak ada yang hafal, makanya mengandalkan naskah, mengandalkan manuskrip. Sedangkan Al-Quran itu bukan dengan manuskrip terjaga keasliannya, tetapi dengan hafalan. Jadi dari tadi kamu bertanya naskah, beda kitab asli dengan hafalan, kitab palsu dengan manuskrip seperti kamu. Tapi manuskripnya tidak pernah ada. Makanya kamu hanya mengatakan Vatikan. Tadi kamu mengatakan akan potong kuping. Saya janji ya, kejantananmu. Tadi sudah saya tunjukkan yang hafal Quran di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri hafal Quran. Kamu akan potong kuping kalau ada orang yang hafiz Quran surat Ibrahim dan Quran surat Muhammad tadi. Kalau berani
Penuhi janjimu untuk potong kuping karena banyak yang hafal Quran surat Muhammad dengan Quran surat Ibrahim. Silakan tunjukkan LAI menerjemahkan dari naskah mana. Kalau kamu jujur harusnya katakan tidak pernah ada rujukannya, palsu kan, palsu. Oke, waktu saya tinggal 1 menit, silakan Anda berbicara. Aku ya. Berapa menit? 3 menit. Oke, Nandar. Ya. Lagi-lagi kau mau memotong kupingku, mana sanggup kau, Nandar. Ada suaraku yang kumintakan saja kau nggak paham. Aku bilang Hafiz pada zaman Muhammad itu siapa? Nah, ini sejarah penerjemahan di Indonesia. Ya, proyek penerjemahan Alkitab TW Bahasa Indonesia dimulai oleh Lembaga Alkitab Belanda (NBG) pada tahun 1952 karena belum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu tidak masalah. Nah ini. Ya, kegiatan penerjemahan dan Indonesia ditangani oleh Lembaga Alkitab Belanda dan Inggris, British and Foreign Bible Society. Dengan berdirinya lembaga AA ini, kau baca aja kau, Nandar, lengkap semua di sini, Nandar ya. Jadi sudahlah, Nandar, kau tuh sudah kalah, banyak kali gaya kau. Coba mana? Udah. Lengkapnya mana? Coba lihat. Enggak mana? Enggak jelas lah. Enggak lah, kau mau mengulur waktu enggak. Kau aja tidak bisa menunjukkan. Kau saja tidak bisa menunjukkan dari mana sumber Alkitab yang kau pegang, Al-Quran yang kau pegang. Jangan jawab. Biarkan aja. Kau mau potong kupingku enggak, kan sanggup kau. Aku tidak ada berkata siapa yang habis sekarang, banyak yang habis. Yang dibacanya sekarang kan Ibrahim sekarang, Muhammad sekarang. Yang ku minta zaman Muhammad. Mana bisa kau tunjukkan? Sudah kau ganti-ganti, kau menutupi kekurangan kau, Nandar. Sekarang kau bilang 1923, itulah kodek kalian tertua. Tapi siapa yang membacakan kodek tertua? Hidup habis-habis dari zaman Muhammad, hantunya datang. Tentu bersumber dari tulisan itu, Nandar. Banyak kali cakap kau. Bisa nggak kau buktikan 1923 itu siapa habisnya? Sementara sudah dibilang, yang Kairo itu dikumpulkanlah para profesor di Al-Azhar. Mana ada dibilang, oh dipanggil Hafiz. Hafiz yang mana mau dipanggil ke Nandar? Sementara kalian hanya punya tulisan asli, hanya 2 lembar yang di Birmingham. Dan itu tidak ada ayat. Makanya aku bilang yang kau pegang sekarang ada ayat, berarti palsu, titik. Kalau kami masih nggak ada seperti itu, dulu ada ayat, sekarang ada ayat. Mengenai dari mana? Aku bilang sumbernya dari Katolik. Karena Protestan saat itu belum ada. Nggak ada cerita, semua bermuara dari Katolik. Nah, buku yang kau pegang tadi itu terbitan siapa? Andi Offset atau siapa? Canisius. Itu karya manusia yang kau bacakan. Contoh misalnya, ada seorang menulis buku Barbara Tering. Kan sama itu. Pahami dulu, Nandar. Logika kau nggak nalar, jalan. Ya, silakan. Siapa Hafiz yang dibuat untuk kodeks 1923 itu? Sebutkan satu namanya. Atau sebutkan siapa aja lah. Silakan. Sumber 1923 itu dari mana? Silakan. Buktikan Hafiznya. Kalau ada tulisan bahwa 1923 ini diambil dari Hafiz, buktikan. Saya. Layak Budi, tadi saya sudah mengatakan, sudah menunjukkan kalau saya sanggup menunjukkan yang hafal Quran ya, di zaman Rasulullah Anda akan potong kuping. Sementara di sini sangat jelas tuh. Kisah para sahabat yang hafal Quran, ada Abi Thalib, ada Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda, kemudian Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ubay bin Ka'ab. Banyak yang hafal Quran pada saat itu. Anda tadi minta kepada saya, di mana yang hafal Quran di zaman Nabi, di zaman para sahabat? Ini para sahabat hafal Quran. Kemudian Anda mengatakan di mana hafiz Quran 1923? Jangankan hafiz Quran 1923 lah ya. Islam masuk ke Indonesia itu tahun 1300 dengan membawa Al-Qurannya. Kalau Anda mengatakan, oh Al-Quran baru ada 1923 di Kairo. Agaprul, Islam masuk Indonesia saja 1300 dengan Al-Qurannya, dan sama, tidak ada perbedaan. Ya, tadi saya sudah tunjukkan naskah Quran 1923 sama dengan apa yang dihafal para sahabat.
karena kitab asli merujuk pada hafalan, kitab palsu kepada manuskrip, tapi autografannya sudah hilang. Dia menuntut Anda, mana buktikan datanya? Data Anda itu bukan data loh. Anda baca dari Wikipedia dan Anda tidak mau melanjutkan. Coba sekarang saya minta lanjutkan bukti Alkitab terjemahan dari mana, dari website yang Anda tadi sajikan. Terima kasih. Waktu saya sudah habis. Lagi. Ya, Ted. Oke, silakan Anda 1 menit tunjukkan. Oke, waktu saya sudah habis. Oke, Nandar. Ya. Bentar. Nandar. Waktu saya sudah habis. Silakan. Entar dulu, belum selesai. Buktikan ya. Oke. Ya, Nandar. Ya. Nandar, kamu lagi berbohong. Oh, di zaman Rasulullah banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Kau tahu enggak Al-Quran? Al-Quran itu yang ditaruh dalam hati Nabi. Mereka hafal yang di dalam hati Nabi. Pembohong, pembual. Zaman Nabi itu Al-Quran belum berupa buku. Pembual. Masih ditaruh di hati Nabi. Kalau mereka hafal yang di hati Nabi, itu Nabi juga. Orang Nabi masih hidup, artinya masih ada tersisa di dalam dirinya. Kan lucu kau, Nandar. Gak akan bisa kau potong ini, ku bilang sama kau. Dan ku tanya, siapa nama hafiznya yang menghafal surah Ibrahim, surah Maryam, sama surah Muhammad? Gak bisa kau tunjukkan. Hanya kau bilang, ini banyak hafiz. Sekarang kau bilang 1923, Nandar. Siapa yang datang menghafal ke situ? Tentu mereka menggunakan yang namanya ada manuskrip lama. Tahu kok manuskrip lama itu, Nandar? Tidak punya ayat. Mana mungkin orang yang lama ini kau kalahkan dengan orang 1923? Gak ada. Ya, Nandar. Bohong kau. Palsu sudah. Oke lah, Nandar. Sudah. Oke, kita biar refreshing, kita ini aja dulu. Belum ya, mesnya. Oke, Lai Rudi, biarkan penonton yang melihat, tapi satu janji Anda yaitu potong kuping. Masya Allah, kali Alfil, terima kasih banyak. Kita sudah menang pada pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Terima kasih atas tap layarnya. Saya yakin di hati Lai Rudi yang paling dalam mengakui bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kitab. Dan saya doakan buat Bang Rudi ya. Kita tidak ini Lai Rudi ya. Saya melihat Lai Rudi itu bukan yang sekarang. Tapi kita melihat seorang itu nanti akhir kehidupannya. Saya nggak tahu loh, Lai Rudi sekarang diskusi sama saya Kristen dan Islam. Akhir kehidupan Lai Rudi itu bisa saja nanti berbalik dan menjadi Muslim yang taat, lebih taat daripada saya. Jadi saya doakan Lai Rudi coba buka mata hati Lai Rudi. Lai Rudi sudah mengakui bahwa tadi Alkitabnya tidak asli dan Lai Rudi tidak bisa menunjukkan dari mana LAI terjadi. Lai Rudi satu hal, Lai Rudi, inna dina inda wahid Islam, agama yang benar di sisi Allah Islam. Boleh kiranya suatu saat Lai Rudi dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran. Lai Rudi, tadi Lai Rudi sudah, ini ada videonya loh Lai Rudi. Saya nanti putar ya. Lai Rudi di mana potong kuping? Di Jakarta atau di Medan? Gak apa-apa. Kalau Lai Rudi mau di Medan gak masalah. Kita buat akta otentik atau di bawah tangan aja ya. Lai Rudi potong telinga ya. Karena Lai Rudi tadi menunjuk, Nanda tunjukkan di zaman Muhammad ada yang hafal Quran surat Ibrahim dan Muhammad. Saya sudah tunjukkan datanya. Kalau mau bawa ulama boleh. Bener enggak di zaman sahabat banyak yang hafal Quran? Lai Rudi harus tuh jangan garuk-garuk kepala. Lai Rudi tepati janji enggak Lai? Atau Lai Rudi minta maaf lah kalau kamu menepati janji. Jangan bengong. Kan giliran kau. Aku nggak boleh kuat-kuatan suara. Habiskan dulu itu 5 menit. Nanti buat 5 menit lagi aku. Loh, ini pertarungan itu kan putaran kemenangan itu. Hah? Oh, matchnya. Kan kau bilang tadi itu. Lai Rudi belum. Ini bukan diskusi lagi. Saya lagi menasihati. Iya. Tapi kan kau kata sambutan tidak mungkin kau potong-potong. Silakanlah. Habis itu aku kasih kesempatan aku nanti. Baik, Lai Rudi bertobatlah, terimalah kebenaran Islam. Jangan menutupi diri dari kebenaran. Penonton banyak yang lihat ya bagaimana Lai Rudi tidak mampu menunjukkan
dari mana sumber Alkitab LA itu berada, dari mana sumber Alkitab LA itu, di mana hanya dari Wikipedia kan, tidak bisa menunjukkan data otentik. Bertobatlah Lairudi, ya, kerajaan surga sudah dekat. Lairudi mau bertobat atau tidak? Kalau mau bertobat saya datangkan. Oke Lairudi dipotong ya. Oke, kita match lagi, silakan. Ayo guys, tap layar guys. Oke, jangan biarkan dia. Terima kasih Nandar bahwa hari ini kita berdiskusi dengan seru, ya, bahwa kau hari ini menunjukkan bahwa kau memang begoders profesional, ya, lakon profesional, ya. Kenapa aku katakan begitu? Kau tidak mengerti dalam hukum acaramu sendiri, bahwa kalau pembuktian itu tidak bisa ngambang. Oh, banyak yang hafal, ya siapa? Ya penting banyak, ya dari antara yang 5 ini siapa? Gak bisa kau tunjukkan, berarti kau kalah. Jadi sampai kapanpun kau tidak bisa potong kupingku, sudah. Yang kedua Nandar, kau tidak tahu apa perbedaan Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Jaga itu yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Tidak bisa ada orang menjama ini, tidak bisa ada orang setara Muhammad, bahwa dia juga menghafal seluruh isi hati Nabi Muhammad, tidak ada. Kalian nggak paham. Yang kau pegang itu mushaf. Kalau yang hafal mushaf Al-Quran banyak, aku akui banyak. Paham itu Nandar? Jadi yang dijaga dalam surah 15 ayat 9 itu, bahwa Allah memelihara Al-Quran. Ketika ayat itu disampaikan kepada Muhammad, Al-Quran belum berupa buku Nandar. Masih di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Jadi jangan kalian mengira Allah SWT menjamin atau melindungi atau memelihara kitab Al-Quran yang kau pegang itu. Kalau kemarin tadi aku katakan palsu Nandar, itu merujuk kepada yang kau pegang ini cetakan. Bukan asli bahasa Ibrani atau bahasa apa segala macam itu Nandar. Pahami dulu. Kan ku bilang isinya. Kalau kau melihat, paham apa yang ku ucapkan Nandar. Jadi Nandar, manuskrip tertua kalian itu hanya 2 lembar 4 halaman, dan itu tidak ada penomoran untuk ayat. Jangan kau karang-karang, ya Nandar. Sudah, aku udah selesai. Kok cepat kali aku ya, tadi lama kali. Oh masih ada itu. Jadi Nandar, jangan kau karang-karang. Sudah jelas sekali itu Nandar, bahwa yang manuskrip tertua kalian hanya ada 2 ayat, 2 lembar dan 8 lembar. Berarti 16 halaman dan 4 halaman. Jadi kalau kau baca itu Nandar, tidak ada di situ bicara ayat 1, ayat 2, ayat 3, nggak ada. Dia lamsam aja begitu. Karena tidak sama yang kau pegang dengan yang asli, yang tua. Tidak mungkin yang kau pegang itu asli. Sedangkan yang tua itu sudah uji karbon kau bilang palsu, nggak mungkin. Maka kitab yang kau pegang ini sekarang sesuai dalil yang kau bilang palsu. Tidak diketahui juga siapa yang menulis surat sapi betina. Memang ada penulis Al-Quran katanya ada 4, kan? Ya siapa yang menulis sapi betina di antara 4 ini? Gak ada infonya. Kemudian kau mengakui bahwa Al-Quran yang kau pegang sekarang, manuskrip tertua yang kau tampilkan tadi 1923. 1923 ini sumbernya dari mana? Dari Hafiz, kau bilang. Ya masa Hafiz bangkit semua dari zaman Muhammad? Pergi ke tahun 1923, mereka mengucapkan, terus ditulis oleh orang Kairo. Kan tidak masuk akal Nandar. Hafiz itu hanya berlaku di zaman Zaid bin Sabit. Dan yang ditulis Zaid bin Sabit itu kan kalian sudah akui di dalam Khalifah Umarnya atau apa itu. Sudah dibakar. Biar tidak ada perselisihan, pertentangan. Lantas kok sekarang kau mengaku-ngaku kau punya kitab suci. Kitab suci ada Nandar, sudah dibakar. Itulah sebabnya kalau kau lihat Birmingham dan kau lihat Sanaa tadi itu tidak ada ayat. Makanya kau pelajari dulu itu bukti otentik kalian tuh, kecuali kau sangkal itu. Oh itu bukan Al-Quran, kau bilang baru aku nggak bisa menggunakan itu Nandar. Tapi selagi kau menggunakan itu, kau tidak bisa menyangkal Nandar ya. Jadi kawan-kawan, itulah diskusi kami hari ini. Saya berharap Nandar ini satu hari nanti dijamah oleh Roh Kudus. Dia kembali menemukan jalan yang lurus, agar tidak tiap hari dia berdoa minta ditunjukkan jalan yang lurus.
Karena Al-Quran sendiri mengatakan Isa itu adalah jalan yang lurus. Kalau di Kristen, Yesus Allah ada jalan yang lurus. Gak usah pala capek mencari, sudah ada di depan mata jalan yang lurus. Ya Nandar ya, semoga kau nanti Nandar kemampuan yang kau gunakan ini bisa untuk menjadi kau jadi pengikut Yesus. Dan kita tidak tahu kawan, di akhir hidupnya si Nandar mana salib di sebelah Yesus. Dia mengatakan, Yesus ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja Surgawi. Kita nggak bisa menghakimi ya kawan-kawan ya. Itu yang bisa aku sampaikan Nandar. Selamat siang, sampai jumpa lagi Nandar. Rudi jangan dapur dulu, Rudi. Rudi jangan dulu. Satu putaran lagi, satu putaran. Setelah saya ngomong satu putaran, kalau Laya mau makan dulu lah kita, nanti malam lagi Nandar, banyak waktu. Kak, Laya Rudi ngomong panjang lebar tentang Islam dengan asal ngomong, masa saya gak tanggapi dan teman Kristen juga. Setelah saya ngomong, Laya Rudi ngomong. Sudahlah ngomong kau di channelmu sendiri aja lah. Karena kan jika waktumu sama dengan saya, satu putaran. Nggak akan habis-habis ini nanti. Habis itu aku akan bicara lagi, kau bicara. Ya? Sudahlah Nanda, udah cukup lah itu. Aku udah lapar, asam lambung. Udah jam 12.16. Gini aja, jam 1 kita mulai lagi. Jam 1 atau jam 2 mulai lagi, gimana? Jam 2 ya. Ada banyak kau dapat koin itu. Udah hebat, 5 kali kau menang. Aku cuma sekali. Oke Nandar, sampai jumpa. Kabur. Gak apa-apa lah, sudahlah Nandar. Ikhlaskan aja lah. Oh kabur alasan. Itu saya nggak kabur kan kita sudah tutup. Masa mau ditampilkan lagi? Enggak, Laya Rudi kan tadi berkata banyak panjang lebar. Sementara saya tadi. Lah kau juga tadi panjang lebar 5 menit. 3 menit saya, enggak 5 menit karena sudah matchnya sudah berlalu itu. Buka aja perekamannya. Aku tadi berhenti dia masih jalan. Kau juga tadi gitu. Kenapa enggak? Mau saya jelaskan? Gak usah. Nanti besok lah kita diskusi lagi. Nanti malam ya. Laya Rudi ya. Begitulah teman-teman ya. Dia harusnya potong kuping karena kalau ada yang di Quran di zaman sahabat akan potong kuping. Sebetulnya dari kemarin-kemarin sudah harusnya potong kuping. Nah, tanya LAID dari mana menerjemahkan tidak sanggup dijawab. Sedangkan bertanya tentang Islam ini satu hal ya. Al-Quran itu terjaga bukan dengan manuskrip, satu hal. Al-Quran itu terjaga bukan dengan manuskrip. Tadi si Rudi dengan jujur mengatakan Al-Quran terjaga di dalam hati Nabi Muhammad. Betul. Tapi Nabi Muhammad tidak memendam di dalam dirinya sendiri. Baligul ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, sifat dari para rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Tabligh amanah dapat dipercaya. Tabligh amanah tabligh sidik amanah, sidik benar, sidik amanah terpercaya. Tabligh menyampaikan, fatonah itu salah 4 dari karakteristik dari para nabi dan para rasul. Jadi Nabi Muhammad menerima Quran, dia akui terjaga dalam hatinya. Ketika dia terjaga hanya dipendam dalam hatinya saja, tetapi Rasulullah baligul ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabat menghafal Quran. Banyak orang yang hafal Quran bahkan sampai dengan sekarang. Loh, Al-Quran kan dibakar. Jangankan dibakar ya, ditelan bumi sekalipun tidak pernah ada kemudian nanti Al-Quran hilang. Al-Quran ini terjaga di dalam otak manusia, bukan di dalam tulisan. Mau dibakar kek, mau dihanyutkan kek, gak masalah. Karena Al-Quran itu terjaga di otak manusia. Herman Star, terima kasih. Kemudian Al-Quran terjaga dengan sistem hafalan. Dan kenapa kemudian para Abu Bakar ketika itu membakar Quran? Ta'malu biniyah. Kalau kita membakar Quran itu tujuannya untuk kemudian untuk menghujat, itu yang dosa. Kalau membakar Quran dengan tujuan agar tidak ada perselisihan. Kok ada perselisihan bagaimana? Ingat, Al-Quran ini diturunkan di dalam syaba'atul ahruf, dalam 7 huruf, dan syaba'atul kemudian di dalam qiraah syaba'ah 7 bacaan. Agar tidak ada perselisihan, diseragamkan bacaannya itu dengan satu bacaan saja.
bukan Al-Qur'annya berbeda-beda. Dan satu hal, sab'atul ahruf dan sab'atul qiraah syab'ah itu dikonfirmasi langsung oleh Rasulullah. Makanya Abdullah bin Hisham pernah berselisih bacaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dan Hisham ini menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, ini bacaan siapa yang benar? Hisham membacanya semacam ini, saya membacanya semacam, telah menambahkan ayat Quran ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baca Hisham, baca. Umar, baca. Begitulah Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, 7 bacaan. Dan itu dikonfirmasi oleh Rasulullah. Biar tidak ada bacaan yang berselisih nantinya, kok bacaannya begini, bacaannya begitu. Makanya diseragamkan di dalam pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu. Kalau Alkitab, Codex Vatikanus tahun 329. Yesus tahun 33 Masehi. Perbedaannya 300 tahun. Yesus gak pernah bisa mengkonfirmasi. Codex Textus Receptus 1600, siapa yang nulis? Rudi Yohanes tadi mengatakan bahwa Alkitab itu dari Textus Receptus. Textus Receptus tahun 1600. Di dalam bahasa Inggris King James Version 1881. Dari mana 1881 ini memuat dalam bahasa Inggris? Tentu dari kodek yang berbahasa Yunani. Kodek mana? Bentuknya apa? Gak bisa jawab. Hanya lari kemana-mana. Itulah ya teman-teman, kalau sudah kalah kabur. Ya, kalau sudah kalah kabur. Karena di sini sudah jam 12.21, saya belum sholat zuhur. Teman-teman, nanti kita lanjut dengan pembahasan setelah ini ya. Karena kita tidak boleh berasumsi dan tidak boleh monolog juga. Saya yakin orang-orang yang membuka akal pikirannya akan jelas menerima kebenaran Islam. Saya menyampaikan itu sampai Alkitab ditunjukkan, ini ditunjukkan, ya berbagai macam data. Tapi ya kalau memang susah hatinya membantu itu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak mereka tidak akan beriman. Kenapa? Qatamallahu 'ala qulubihim, karena hatinya sudah tertutup. Wa 'ala sam'ihim, dan pendengarannya pun sudah tertutup. Wa 'ala absarihim, dan penglihatan mereka pun sudah tertutup. Jadi sebetulnya si Rudi tahu kebenaran Islam. Si Rudi tahu dengan apa yang saya sampaikan. Cuma yang menjadi masalah adalah hati. Makanya ada lagu dari Agim, jagalah hati, jangan kau kotori. Kenapa si Rudi tadi pura-pura lapar kah, pura-pura makan? Saya mau ngejar itu tadi. Alkitab diterjemahkan dari bahasa Inggris, King James Version 1881. Saya kejar kan, King James Version itu dari mana? Dia langsung nggak mau, kamu mengulur-ulur waktu. Saya mau makan, lapar, kabur kan. Itulah kebenaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Kebenaran itu hanya ada dalam Islam. Dan kenapa tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya? Bukan karena saya hebat, ya. Saya banyak kekurangan. Saya bukan ahli Quran. Tetapi yang membuat kita menang itu adalah, mohon maaf, bukan saya menang ya, tapi kita yang menang itu bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Dia kabur karena tahu saya akan mengejar King James Version 1881 dari mana. Nah kan dia kabur kan, bingung jawabannya karena jawabannya saja dari Wikipedia. Begitu teman-teman, kita sholat dulu. Pasti teman-teman juga ini yang nonton dari tadi belum sholat nih, kita sholat dulu ya. Oke, ini adalah biasanya jam 12 jam 12 saya sudah akhiri. Baik, nanti kita lanjut lagi setelah sholat ya, di jam 1. Terima kasih ya teman-teman. Salam, terima kasih Rudi Keo. Wah teman-teman, siap. Rudi Keo. Oke, makasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malaikat. Naudzubillahi min dzalik.